Seorang janda kaya Afrika melempar lamaran tak biasa kepada TKI asal Banyumas, disertai mahar 100 miliar rupiah. Cinta mereka ditentang keluarga, dihujani fitnah mantan, dan dipertaruhkan demi kehormatan dan hati. Ketika cinta diuji oleh warisan, ras, dan status sosial, sang janda harus memilih tahta atau pelukan lelaki sederhana yang membuatnya hidup kembali. Sebuah kisah cinta lintas dunia yang menggoda, berani, dan tak terlupakan. Halo semua, selamat datang di dunia Janda Elit, tempat di mana kisah cinta tak lagi biasa. Di sini, gairah bertemu luka, kemewahan bersentuhan dengan kesetiaan, dan hati yang kuat tak takut memilih cinta, meski harus melawan dunia. Semoga yang menonton di malam ini selalu diberi cinta yang jujur, rezeki yang cukup, dan pasangan yang bukan hanya tampan, tapi juga tahu cara menyentuh hati, bukan hanya kulit. Kalau kisah ini membuat hatimu deg-degan, bibirmu tersenyum sendiri, atau mungkin membuatmu berkata dalam hati, "Aku pernah seperti itu." Jangan pelit, ya? Subscribe sekarang, tekan like sebagai tanda kamu percaya cinta sejati masih ada. Share ke teman-teman kamu yang butuh cerita cinta yang menggoda, dan komen dari daerah mana kamu nonton malam ini. Biar kita tahu cinta Janda Elit ini sudah sampai kemana. Cinta itu nggak harus sempurna. Cukup bikin berdebar di dada dan hangat di pelukan. Siap? Tarik napas dan selami kisahnya. Hotel itu berdiri megah di jantung Casablanca, Maroko. Arsitekturnya memadukan ornamen mur dengan kemewahan modern. Di antara deretan lampu gantung kristal dan marmer putih, Bayu Santoso, pria Jawa yang sederhana namun memikat, sedang menyusun handuk di area spa lantai bawah. Kemeja hotel putihnya lengket di kulit karena peluh, tapi tubuhnya tetap tegak, penuh disiplin. Sementara itu, sebuah limusin hitam berhenti di depan lobi. Ketika pintu dibuka, keluar seorang wanita dalam gaun satin merah darah yang membelah-belahan dadanya dengan elegan. Tumitnya menginjak lantai seperti menyuarakan kekuasaan. Kulit eksotisnya mengilat di bawah cahaya sore yang menyala keemasan. Dialah Zulaika Nkosi, janda dari kerajaan bisnis berlian Afrika, yang kini menjadi tamu istimewa hotel tempat Bayu bekerja. Pandangan pertama mereka bersilangan. Bayu yang sedang membawa handuk tak sengaja menoleh, dan sejenak dunia terasa melambat. Zulaika menatapnya tajam. Bibirnya mengukir senyum penuh teka-teki. Tatapannya bukan sekadar melihat. Ia menilai, mencicipi, menggoda dari kejauhan. Bayu terdiam. Ada sesuatu yang tidak biasa dari wanita itu. Aura kuasa dan luka bercampur dalam senyumnya. Ia bukan tamu biasa. Dan entah kenapa, dada Bayu bergemuruh. Dan dari tatapan pertama itu, dimulailah sesuatu yang tak bisa mereka hentikan. Zulaika berjalan pelan. Tumitnya beradu dengan lantai marmer seperti alunan musik erotis. Matanya tak pernah lepas dari tubuh Bayu. Ia memperhatikan bagaimana tangan lelaki itu menggenggam handuk, bagaimana otot di bawah seragamnya mengencang ketika ia berdiri. "Nama Anda siapa?" tanyanya. Suaranya rendah dan bergelombang seperti bisikan malam gurun. Bayu menunduk sopan, namun matanya menatap sedikit lebih lama dari seharusnya. "Bayu, Madam." Zulaika tertawa pelan, seperti anggur tua yang tumpah ke gelas kristal. "Madam. Sudah lama aku tidak dipanggil begitu oleh pria muda." Bayu tak tahu harus berkata apa. Tapi Zulaika sudah pergi, melewati lorong lobi dengan langkah lambat yang terlalu menggoda untuk tidak dilihat. Ia meninggalkan aroma melati dan muski yang samar, seolah memang ingin diikuti. Bayu menggelengkan kepala, mencoba mengusir wajahnya dari pikirannya. Tapi bayangan kulit gelap mengilat dan dada setengah terbuka itu menolak hilang. Dan pada saat ia hendak kembali bekerja, suara pelan memanggilnya lagi. "Bayu, bisa kau bantu aku ke kamar?" Zulaika berdiri di depan lift, dengan koper kecil dan sepasang mata yang menunggu lebih dari sekadar pelayanan hotel. Bayu mendekat, sedikit gugup tapi tetap menjaga profesionalisme. Ia mendorong koper itu pelan dan menekan tombol lift. Zulaika berdiri sangat dekat,
Terlalu dekat. Tubuhnya menyentuh lengan Bayu saat mereka masuk ke dalam lift. 705, katanya. Suara itu seperti desahan embun pagi di kulit telanjang. Begitu pintu lift tertutup, keheningan mencengkeram. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Zulaika menatap pantulan mereka di dinding logam lift. Dia berdiri lebih tinggi, tapi Bayu lebih kokoh. Mata mereka bertemu di pantulan. Kau sangat fokus pada pekerjaanmu, katanya lembut. Bayu mengangguk. Tenggorokannya kering. Saya harus, Bu. Zulaika memiringkan kepala. Zulaika. Aku lebih suka dipanggil Zulaika. Terutama oleh pria yang menarik. Lift berdenting. Lantai 7. Zulaika berjalan keluar dengan pelan. Seolah mengajak Bayu ikut dalam langkahnya yang lambat dan penuh arti. Di depan pintu kamar, ia menoleh. Maukah kau masuk? Sebentar saja? Aku rasa aku kehilangan sesuatu dalam tasku. Bayu menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara dan mata wanita itu yang membuat tubuhnya bergerak tanpa sadar. Mengikuti, ke dalam kamar 705. Kamar itu beraroma lembut mawar dan kayu manis. Tirai tersibak, menampakkan langit senja Kasablanka yang membara jingga. Zulaika membuka sepatu haknya, menjatuhkan tubuh di sofa dengan gerakan lambat yang nyaris teatrikal. Kau tegang sekali, Bayu. Duduklah. Ini bukan jebakan. Bayu tetap berdiri. Saya tak seharusnya di sini. Zulaika tersenyum kecil. Tapi kau tetap masuk. Wanita itu mengambil kotak bludru dari dalam tas dan mengangkat sepasang anting berlian. Ini yang aku cari. Tapi bukan itu yang ingin kutemukan sebenarnya. Tatapannya tajam. Kau tahu apa itu? Bayu terdiam. Lalu perlahan menjawab. Apa? Kejujuran seorang pria. Bukan uang, bukan status, bukan ambisi. Hanya pria yang bisa menatapku. Tanpa takut. Seperti kau. Kata-kata itu menusuk Bayu lebih dalam dari yang ia kira. Hidung Zulaika kini hanya sejengkal dari wajahnya. Napas mereka hampir bersatu. Lalu, seperti tersadar, Bayu melangkah mundur. Saya harus kembali bekerja. Dan ia keluar, meninggalkan Zulaika yang tetap duduk, sambil tersenyum penuh makna. Namun di balik pintu kamar itu, getaran tak terucap mulai tumbuh, antara rasa, batas, dan sesuatu yang tak boleh terjadi. Malam harinya, Bayu menemukan sebuah amplop emas di meja resepsionis, atas nama dirinya. Di dalamnya, undangan makan malam pribadi dari Zulaika & Kosi, pukul 20. Ruang makan pribadi lantai 8. Undangan bertinta emas dan hanya satu kalimat tertulis. Tak ada yang perlu kau bawa, kecuali dirimu. Bayu gelisah. Ia tak pernah diundang makan malam oleh tamu. Apalagi oleh wanita yang, tanpa banyak kata, telah menyusup dalam pikirannya. Ia melihat jam. Pukul 19.50, langkahnya menuju lantai 8 seolah tak bisa dihentikan. Pintu ruang makan terbuka. Di dalam, ruangan remang dengan cahaya lilin dan satu meja bundar untuk 2 orang. Di ujungnya, Zulaika berdiri dengan gaun malam hitam berpotongan rendah. Rambut digelung tinggi dan lehernya terbuka indah. Selamat datang, Bayu. Bisiknya. Dan malam itu bukan sekadar makan malam. Tapi awal dari permainan rasa yang akan mengubah hidup mereka berdua. Suasana makan malam terasa seperti di panggung sandiwara elegan. Lilin menari perlahan, menyinari wajah Zulaika yang tampak semakin memikat. Ia menyentuh bibir gelas anggurnya dengan lembut, membiarkan Bayu memperhatikan gerakan kecil itu, seperti undangan tanpa kata. Bayu duduk dengan gugup, tapi tidak bisa menolak. Gaun Zulaika terbuka di bagian punggung, memperlihatkan lekuk tubuh yang memancing hayalan. Makanan tersaji, tapi bukan hidangan yang membuat perutnya bergejolak. Kau selalu serius, Bayu. Adakah ruang dalam hidupmu untuk menikmati sesuatu yang tidak harus masuk akal? Bayu mengangkat matanya, menatap wanita itu. Saya bekerja untuk keluarga. Hidup saya bukan milik saya sepenuhnya. Zulaika mengusap jari di lehernya perlahan, menggerakkan liontin yang menggantung tepat di antara belahan dadanya.
Tapi malam ini, aku ingin kau menjadi milikmu sendiri. Bayu terpaku. Satu tarikan napas lagi, dan dia bisa kehilangan kendali. Tapi ia memilih diam, karena ia tahu, dalam diam itulah Zulaika makin penasaran, makin ingin menaklukkan lelaki Jawa yang tak mudah ditundukkan. Selesai makan, Zulaika berdiri dan berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menghadap laut. Bayu hanya duduk, menahan detak jantung yang berlari tak terkendali. Angin dari balkon menggerakkan tirai tipis, seolah ikut menari dalam suasana yang memabukkan. "Bayu, kau percaya takdir?" tanya Zulaika. Suaranya kini lembut dan lebih dalam. "Kadang saya rasa, takdir bisa dipatahkan oleh tekad." Zulaika menoleh, bibirnya melengkung. "Dan bagaimana jika aku tak ingin mematahkan, tapi mengubah takdirmu?" Dia melangkah pelan, semakin mendekat. Lalu tangannya, halus dan wangi, menyentuh bagian atas telapak tangan Bayu yang tergeletak di meja. Bayu menahan napas. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membakar. "Aku suka kulitmu." Penuh kerja keras. Penuh cerita. Bayu tak berkata, tapi tubuhnya bicara. Napasnya berubah. Matanya tak lagi bisa lari. Namun ia masih berdiri di ambang batas antara keinginan dan moralitas. Zulaika menarik tangannya perlahan. "Belum malam ini. Aku ingin kau datang esok. Bukan karena diundang, tapi karena kau mau." Dan malam itu, Bayu pulang dengan tangan gemetar, tapi jiwa yang mulai menyala, terbakar rasa yang baru tumbuh namun menuntut untuk dimiliki. Di kamarnya yang sempit dan sederhana, Bayu tidak bisa tidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit, namun pikirannya penuh dengan wajah Zulaika. Mata gelapnya, suara rendahnya, dan sentuhannya tadi. Ia menggenggam tangan yang disentuh wanita itu, seolah masih ada jejak panas yang tertinggal. Dada Bayu terasa sempit, bukan karena takut, tapi karena ada ruang dalam dirinya yang perlahan terisi oleh sesuatu yang tak seharusnya, hasrat dan ketertarikan. Besok paginya, saat kembali bekerja, Bayu mencoba menghindari ruangan lantai 8. Tapi Zulaika sudah menunggu di balkon restoran hotel, sarapan sendirian. Ia melambai dengan tatapan penuh arti. Bayu mendekat. Ia tidak bisa menolak. Entah kenapa wanita itu membuatnya merasa hidup dan berbahaya pada saat bersamaan. "Kenapa kau datang?" tanya Zulaika pelan, sambil menyuap potongan buah ke bibirnya yang basah. Bayu hanya tersenyum tipis. "Saya penasaran." Zulaika menatapnya, lalu tertawa pelan. "Itu awal dari segalanya, Bayu." Dan pagi itu menjadi awal dari kebiasaan baru. Sarapan bersama, senyum yang menyiratkan lebih dari yang dikatakan, dan kehadiran yang menjadi candu. 3 hari kemudian, Bayu menerima paket misterius ke kamarnya. Di dalamnya, sepasang sepatu kulit mahal dan setelan jas hitam dengan potongan rapi. Ada catatan kecil bertuliskan, "Aku ingin melihatmu memakai ini malam nanti. Z." Bayu terdiam lama. Ia tahu dirinya sedang ditarik ke dunia yang asing, dunia Zulaika. Tapi bagian dalam dirinya, yang selama ini terkunci karena kerja keras dan kesederhanaan, mulai ingin merasakan apa itu dimanjakan, dihargai, dipuja. Malam itu, Bayu mengenakan jas tersebut. Ia melihat dirinya di cermin dan hampir tak mengenali pria tampan di hadapannya. Zulaika menyambutnya di rooftop hotel, mengenakan gaun bludru warna anggur. Rambutnya terurai, lehernya terbuka seperti janji yang belum ditepati. Ia berdiri di bawah lampu gantung kecil dan tersenyum lebar melihat Bayu. "Kau tampak sangat bisa kucintai malam ini." Bayu hampir kehilangan napas. Tapi sebelum ia sempat bicara, Zulaika mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat lututnya lemas. "Tinggallah malam ini di kamarku." Bayu menatap wanita itu. Dunia seolah membeku. Hanya ada cahaya lampu, aroma wine, dan tubuh Zulaika yang terlalu dekat, terlalu menggoda untuk diabaikan. Nafas mereka bersinggungan. Tak ada yang berbicara, tapi udara di antara mereka tebal oleh pertanyaan yang tidak pernah terucap. Zulaika mendekat, membelai bahu Bayu perlahan.
Jemarinya menyusuri kerah jas yang ia hadiahkan sendiri. Ia berdiri hanya sejengkal. Jika dia maju sedikit lagi, tubuh mereka akan bersentuhan. Jika kau pergi malam ini, aku tak akan memintamu lagi, ucapnya pelan. Tapi jika kau tinggal, kau akan tahu bagaimana rasanya disentuh bukan hanya oleh tangan, tapi oleh niat. Bayu menutup mata. Tubuhnya ingin tinggal. Tapi hatinya belum tahu apakah ini cinta atau jebakan. Lalu, ia buka mata dan tersenyum. Aku ingin tahu siapa Zulaika saat tirai ditutup, dan dunia tidak melihat. Zulaika tertawa pelan. Maka ikutlah. Dan malam itu, pintu kamar 705 kembali terbuka. Tapi kali ini, tanpa rasa ragu. Bayu melangkah masuk dengan dada berdebar. Cahaya lampu kuning temaram menyelimuti kamar. Zulaika berdiri di balik tirai. Siluet tubuhnya tampak memukau dalam balutan gaun tidur tipis berwarna gading yang hampir transparan di bawah cahaya remang. Dia tidak bicara, hanya menatap Bayu. Lalu perlahan ia membuka rambutnya, membiarkannya jatuh bebas ke bahu dan punggung. Masuklah ke dalam hidupku, Bayu, seperti kau masuk ke kamarku. Malam itu bukan tentang tubuh, tapi tentang bagaimana dua jiwa yang terluka saling mendekat dalam keheningan dan sentuhan lembut. Jari mereka saling mencari, saling menemukan, hingga dunia di luar seakan lenyap. Namun esok paginya, suara ketukan di pintu kamar 705 memecah pagi. Zulaika menarik selimut sambil tersenyum. Mungkin kopi pagi. Bayu meraih jubah hotel dan membuka pintu. Tapi yang berdiri di sana bukan pelayan, melainkan lah, Bayu tertegun. Hilda juga. Napas keduanya tercekat. Hilda mengenakan jas resmi kedutaan dan memeluk map berlogo pemerintah Indonesia. Wajahnya sama seperti yang Bayu kenal dulu. Manis, licik, memikat. Kau? Suaranya setengah tertawa tak percaya. Astaga, kau kerja di sini. Bayu mencoba tenang. Iya, ada perlu. Sebelum Hilda menjawab, Zulaika muncul dari belakang dengan rambut masih berantakan dan baju tidur tipis menggantung di bahunya. Bayu, siapa di depan? Hilda menegang. Tatapannya menusuk Bayu. Lalu Zulaika. Oh, sekarang aku mengerti, katanya dingin. Ternyata pria yang dulu aku tolak karena miskin, sekarang tidur dengan wanita kaya. Bayu menggenggam tangan. Tapi Zulaika tersenyum anggun. Saya tidak membeli dia, Nona. Saya hanya memberinya ruang untuk jadi dirinya sendiri. Hilda tersenyum sinis dan pergi, meninggalkan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dan dalam diam, Zulaika sadar, masa lalu Bayu bukan sekadar kenangan, tapi mungkin ancaman. Hari itu, Bayu gelisah. Hilda kini bekerja sebagai liaison pemerintah untuk program pekerja migran di Afrika. Artinya, ia akan sering datang ke hotel itu. Dan benar saja, malam harinya, Bayu melihat Hilda duduk di bar bersama beberapa staf. Pandangannya sesekali mencuri arah Bayu dan Zulaika. Zulaika menyadari, cemburu bukan sesuatu yang ia akui mudah. Tapi malam itu ia merasa darahnya menghangat bukan karena wine, tapi karena perempuan dari masa lalu itu. Kau masih cinta padanya? Tanya Zulaika tanpa basa-basi. Bayu menggeleng. Saya pernah, tapi sekarang tidak. Dia milih pergi saat saya belum punya apa-apa. Zulaika mendekat. Jari-jarinya menyentuh leher Bayu pelan. Maka jangan biarkan dia merusak yang kita bangun. Bayu menatap Zulaika dalam-dalam. Saya milikmu malam ini. Dan malam-malam berikutnya. Kalau kau mau. Zulaika tersenyum. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Karena untuk wanita seperti dirinya, rasa memiliki bukan cukup. Dia ingin memiliki sepenuhnya. Tanpa bayang-bayang. 2 hari kemudian, Zulaika mengundang Bayu ke villa pribadinya di pinggir kota tua Rabat. Villa dengan taman lavender dan kolam renang pribadi. Saat Bayu tiba, suasana jauh dari formal, justru penuh kehangatan. Tapi juga kemewahan. Di ruang makan, hanya ada satu kotak kecil berbalut emas. Di dalamnya,
Cincin besar bermahkota zamrud langka dari tambang Okoroko, milik pribadi keluarga Enkosi. Zulaika menatap Bayu. Bayu, aku ingin menikahimu. Bayu hampir tersedak. Bukan karena kau miskin atau butuh uang. Tapi karena aku ingin berbagi seluruh dunia yang aku punya dengan pria yang membuatku merasa hidup lagi. Ia membuka dokumen. Sebuah perjanjian mahar. 50 hingga 100 miliar rupiah. Dengan imbalan cinta, pernikahan, dan kesetiaan. Bayu terdiam. Otaknya menolak. Tapi hatinya bergetar. Aku tak bisa dibeli, Zulaika. Ucapnya pelan. Zulaika menatapnya tajam. Tapi lembut. Dan aku tidak sedang membeli. Aku sedang memintamu untuk memilih hidup yang lebih dari sekadar bertahan. Dan pilihan itu menghantui Bayu sepanjang malam. Di balkon kecil kamarnya, Bayu duduk dengan setelan biasa, memandangi bulan yang menggantung di langit Maroko. Suara panggilan video masuk dari Indonesia. Farah, sepupunya, muncul di layar, tersenyum. Kamu sehat, Yu? Ibu tadi nanya kamu terus. Bayu tersenyum lelah. Iya, ada hal yang agak rumit. Farah mengangkat alis. Masalah perempuan. Bayu mengangguk. Dia minta nikah. Tapi bukan perempuan biasa. Dan bukan mahar biasa. Farah tertawa pelan. Kalau kamu yakin dia bukan beli kamu, tapi sayang beneran, kenapa ragu? Bayu menunduk. Karena aku belum tahu apa aku cinta, atau cuma terpikat oleh dunia yang dia bawa. Farah terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kamu takut, itu tandanya kamu sadar. Tapi kalau kamu lari, kamu mungkin akan menyesal. Dan malam itu, Bayu menatap cincin zamrud yang masih ia genggam, bertanya dalam hati, apakah cinta sejati bisa tumbuh dari mahar sebesar 100 miliar? Bayu terus memutar pertanyaan itu dalam benaknya sepanjang hari. Ia melihat tangannya, kasar karena kerja, berotot karena terbiasa angkat beban, tapi kini memegang benda paling mahal yang pernah ia sentuh. Cincin zamrud warisan keluarga Enkosi. Zulaika belum menekannya, belum menuntut. Justru itu yang membuat Bayu makin bingung. Ia tak diburu, tapi juga tak bisa lari. Cinta ini datang tak biasa. Saat malam turun, Bayu menatap cermin. Ia bertanya pada dirinya, apakah dirinya siap hidup dalam dunia Zulaika? Dunia dengan pesta-pesta berlian, ruang-ruang penuh bahasa asing, dan orang-orang yang menilai berdasarkan merek dan garis keturunan? Pintu kamarnya diketuk. Zulaika berdiri di sana, dengan gaun hitam panjang membalut tubuhnya yang beraroma malam dan kemewahan. Aku tak ingin jawaban sekarang, katanya. Aku hanya ingin tahu, apakah malam ini kau ingin aku temani, sebagai wanita yang mencintaimu, bukan sebagai janda yang punya 100 miliar. Bayu mengangguk, dan membiarkan wanita itu masuk ke ruang yang selama ini hanya milik dirinya sendiri. Dan malam itu, mereka tidur bukan dalam nafsu, tapi dalam rasa takut kehilangan. Keesokan paginya, dunia mereka yang sunyi dipecahkan oleh telepon dari Ghana. Asisten Zulaika panik. Papa Jibril datang. Ia ingin bertemu. Hari ini. Zulaika menegang. Bayu melihat perubahan di wajah wanita itu. Dari sensual menjadi siap tempur. Papa Jibril, ayah mendiang suami Zulaika, adalah pemegang saham utama kerajaan Enkosi dan sangat konservatif. Kalau dia tahu aku bersama pria Asia biasa, dia akan hancurkanmu, Bayu. Dan juga aku. Tapi Bayu berdiri tegak. Kalau kita sungguh-sungguh, kita hadapi dia. Zulaika tersenyum getir. Aku suka keberanianmu. Tapi dunia kami lebih kejam dari yang kau kira. Sore itu, Papa Jibril tiba di Casablanca. Tubuh besar, jas linen putih, tongkat ukiran gading. Matanya menilai Bayu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ini calonmu? Tanyanya pada Zulaika, tak menyembunyikan jijik. Zulaika meraih tangan Bayu. Ya, dan dia pria pertama yang mencintaiku bukan karena nama keluarga atau harta. Papa Jibril hanya tertawa dingin. Kalau begitu, mari kita lihat.
Seberapa jauh cinta kalian tahan uji saat aku tawarkan Bayu 1 koper penuh uang untuk pergi dari hidupmu. Di ruang tamu suite Presidential Hotel, Papa Jibril membuka koper besar berisi uang tunai. Mata Bayu refleks terbelalak. Jumlah itu mungkin cukup untuk membeli 3 rumah di kampungnya. Tanda terima tinggal kau tanda tangani. Lalu lenyap. Pergi dari hidup Zulaika. Anggap ini hadiah untuk pria miskin yang pandai merayu. Bayu menatap uang itu. Lama. Nafasnya berat. Tapi bukan karena tergoda, melainkan karena luka. Luka harga diri. Ia menutup koper itu pelan. Maaf, Tuan Jibril. Saya bukan pria yang dijual. Dan Zulaika bukan wanita yang saya rayu demi uang. Zulaika berdiri dan menatap ayah mertuanya dengan mata berair tapi kepala tegak. Dia pria yang membuatku ingin hidup lagi. Papa Jibril tak berkata. Hanya meninggalkan tempat itu dengan dingin. Tetapi sebelum keluar, ia berbisik. Kalau bukan uang, maka kehancuran yang akan kuhadiahkan. Dan sejak saat itu, cinta mereka bukan lagi urusan dua hati, tapi medan perang dua dunia. 2 hari setelah pertemuan dengan Papa Jibril, media Afrika lokal tiba-tiba membanjiri hotel. Foto Bayu dan Zulaika tersebar luas, berjalan bersama, makan malam, bahkan keluar dari kamar 705. Judul-judul berita menuding Zulaika sedang tergila-gila pada TKI Indonesia yang memanfaatkan kelemahan janda konglomerat. Dan di tengah badai itu, ada nama pengirim foto, Hilda Mahadewi. Zulaika menatap Bayu dengan luka dalam tatapannya. Perempuan itu, mantanmu? Bayu menunduk. Dulu. Tapi aku tak pernah mengira dia bisa setegak ini. Zulaika diam. Lalu berkata, Bayu, dunia kita memang tidak mudah. Tapi kalau kau ingin pergi, ini saatnya. Bayu menggenggam tangan wanita itu erat. Saya di sini bukan untuk menyentuh hartamu, Zulaika, tapi hatimu. Dan saya tak akan pergi hanya karena mereka menyorot kita. Zulaika memeluk Bayu, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh di pundaknya. Namun di balik jendela, kamera paparazi mengabadikan pelukan itu, dan menjadikannya senjata untuk perang selanjutnya. Nama Zulaika mulai dijatuhkan di media sebagai janda haus kasih, yang buta karena cinta. Sponsor bisnis mulai menarik diri. Investor mempertanyakan stabilitasnya. Beberapa anak perusahaan mulai menjauh. Zulaika memandang Bayu dalam ruang sunyi di Villa Rabat. Kita tak bisa begini terus. Dunia menuntut kejelasan. Bayu mengangguk pelan. Apa maksudmu? Menikah. Di sini. Di Maroko. Sebelum dunia menghancurkan kita. Bayu menarik napas panjang. Ia menatap mata Zulaika dalam-dalam. Di sana tak ada harta. Tak ada jabatan. Hanya seorang wanita yang lelah bertahan. Dan pria yang ingin membuktikan. Cinta bukan soal status. Bayu mendekat. Menggenggam pipi Zulaika. Kalau begitu, kita menikah. Bukan untuk membuktikan pada mereka. Tapi karena aku sudah jatuh cinta. Sepenuhnya. Zulaika menutup mata. Dan bibir mereka bertemu dalam ciuman pelan. Bukan karena nafsu, tapi karena harapan. Dan dalam bisik angin gurun, pernikahan yang lahir dari badai, mulai disusun dalam diam. Tak ada pesta megah. Tak ada tamu-tamu berjas. Pernikahan Zulaika dan Bayu berlangsung senyap di sebuah villa kecil di pinggiran Marrakesh. 2 saksi, 1 imam setempat, dan langit senja sebagai atap sakral. Zulaika mengenakan kebaya putih tipis yang memesona, dengan veil renda menjuntai di bahunya. Bayu dalam setelan sederhana. Wajahnya tegang tapi matanya penuh keyakinan. Saat ijab kabul diucap dalam bahasa Indonesia, Zulaika menggenggam tangan Bayu erat, lebih erat dari sebelumnya. Saat imam selesai, dan mereka resmi suami istri, Zulaika membisikkan, kini kamu milikku, bukan sebagai pegawai, bukan sebagai tamu, tapi sebagai suami. Bayu menariknya dalam pelukan panjang. Ciuman mereka malam itu bukan lagi ciuman perkenalan, melainkan pengesahan atas tubuh dan jiwa yang kini menyatu. Namun dalam diam,
Asisten Zulaika menerima pesan dari Ghana. Papa Jibril tahu, dan dia tidak tinggal diam. Keesokan paginya, Zulaika menerima panggilan dari firma hukum keluarga besar Nkosi. Mereka menolak mengakui pernikahannya dengan Bayu sebagai sah dalam konteks warisan dan kepemilikan saham tambang. Bayu bukan keturunan Afrika. Tidak berdarah Nkosi. Tidak boleh menjadi pewaris. Zulaika menanggapi dengan tenang. Namun Bayu yang mulai gelisah. Aku bukan ingin harta itu, Zulaika. Aku tahu. Tapi dunia mereka akan selalu menyeretmu ke dalamnya. Papa Jibril memberi ultimatum. Jika Zulaika tetap mengakui pernikahan ini secara publik, dia akan dicabut dari Dewan Utama, dan semua fasilitas keluarga, termasuk keamanan pribadinya, akan ditarik. Bayu, kata Zulaika sambil memeluk suaminya. Jika kita lemah sekarang, mereka menang. Tapi jika kita tetap berdiri, mereka akan tahu, aku memilihmu, bukan untuk menjadi pewaris, tapi untuk menjadi pelindung hatiku. Dan dalam tekanan itu, cinta mereka diuji, bukan oleh rasa, melainkan oleh darah dan warisan. Saat konflik keluarga memanas, Hilda kembali membuat langkah mematikan. Ia mengirim dokumen palsu ke media, mengklaim bahwa pernikahan Bayu dengan Zulaika adalah rekayasa demi kewarganegaraan dan akses warisan internasional. Wawancara video dari sumber anonim muncul. Seseorang yang menyerupai Bayu mengaku dijanjikan uang untuk menikahi Zulaika. Zulaika hancur. Ini perang yang kau tak minta, Bayu. Tapi kini kau harus bertahan di dalamnya. Bayu mengepalkan tangan. Aku akan hadapi mereka. Hilda akan aku lawan dengan cara yang tak dia duga. Bayu menghubungi sahabat lamanya di Indonesia, seorang jurnalis, untuk membongkar siapa sebenarnya Hilda dan siapa yang mendanai serangan itu. Sementara itu, Zulaika menulis surat terbuka. Aku mencintai seorang pria karena jiwanya, bukan karena paspornya. Dan jika dunia menghukumku karena itu, maka biarlah aku dihukum dalam pelukan orang yang benar. Surat itu viral. Dan untuk pertama kalinya, opini publik mulai berpihak pada cinta yang mereka perjuangkan. Namun Bayu tahu, satu-satunya yang bisa menguatkannya kini adalah suara dari rumah. Farah menghubunginya dengan wajah haru. Aku baru pulang dari rumahmu. Yuh, ibu. Dia bangga. Meski orang kampung bergunjing, dia bilang, anakku menikah bukan karena uang, tapi karena cinta. Dan aku tak pernah mendidiknya jadi lelaki yang bisa dibeli. Bayu meneteskan air mata. Itu bukan hanya dukungan. Itu adalah penguat jiwanya yang nyaris runtuh karena tekanan dunia baru yang tidak ia mengerti. Farah juga membawa kabar bahwa banyak buruh migran Indonesia kini melihat kisah Bayu dan Zulaika sebagai simbol harapan, bahwa seseorang dari desa bisa mencintai dan dicintai, bahkan oleh Ratu Berlian. Zulaika mendengar semua itu sambil memegang tangan Bayu. Aku ingin ke Indonesia setelah semua ini reda. Aku ingin melihat tempatmu tumbuh. Ibumu, sawahmu, dan dunia kecil yang membesarkan hatimu. Bayu tersenyum. Dan aku ingin dunia tahu bahwa wanita terkaya di Afrika memilih tinggal di hatiku yang sederhana. Dan rencana pulang kampung pun disusun, sambil menunggu badai mereda. Sebagai penutup dari perang opini, Zulaika membuat keputusan besar, menggelar pesta kecil sebagai pengumuman resmi pernikahannya. Tapi ini bukan pesta untuk orang kaya, melainkan untuk para pekerja migran, staf hotel, dan keluarga buruh lokal. Di sana, di bawah tenda putih dan lampu gantung dari kain sederhana, Zulaika berdiri dengan kebaya Bali, sementara Bayu mengenakan beskap lengkap. Mereka saling berpandangan bukan sebagai bos dan staf, bukan sebagai janda dan lelaki miskin, tapi sebagai dua manusia yang berani mencintai di atas luka masing-masing. Dalam pidatonya, Zulaika berkata, cinta kami bukan sempurna, tapi ia tumbuh bukan dari kemewahan, melainkan dari keberanian. Dan bagi yang mencibir kami, ketahuilah, cinta yang tumbuh dari keberanian akan selalu menang. Sorak-sorai meledak. Kamera menangkap wajah-wajah yang tersenyum, bukan karena pesta, tapi karena mereka percaya, cinta bisa melampaui warna kulit, negara, bahkan kasta ekonomi. Dan malam itu,
Pesta balas dendam cinta tak hanya menjadi akhir dari perang, tapi awal dari kehidupan baru. Tapi kehidupan baru mereka belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Di tengah pesta sederhana itu, seorang tamu tak terduga muncul di sela kerumunan, Papa Jibril. Mengenakan baju khas Afrika berwarna gelap, pria tua itu berdiri dengan tangan di belakang tubuh. Wajahnya tidak marah, tidak sinis, tapi kosong. Zulaika menegang. Bayu menggenggam tangannya, siap menghadapi apapun. Lalu dengan suara pelan, Papa Jibril berkata, "Aku sudah bicara dengan Dewan Keluarga. Mereka tak bisa mengusir darah yang bukan bagian dari mereka. Tapi, mereka juga tak bisa melawan kenyataan. Cinta kalian menang di mata dunia. Tapi apakah itu cukup untuk menang di dalam keluarga?" Zulaika menjawab tegas, "Aku tidak butuh persetujuan keluarga untuk bahagia." Papa Jibril menatap Bayu. "Buktikan bahwa kau lebih dari pria yang hanya datang karena cinta. Buktikan kau bisa bertahan dalam dunia yang tak pernah kau kenal." Dan dengan itu, Papa Jibril pergi, meninggalkan tanda tanya yang belum tuntas, tapi juga membuka sedikit ruang pengakuan. Beberapa minggu kemudian, Zulaika dan Bayu tiba di Indonesia. Pesawat pribadi mendarat di bandara kecil. Mobil-mobil mahal ditinggal. Zulaika memilih naik mobil sewaan biasa, hanya dengan satu tas dan satu pria di sisinya. Perjalanan ke desa Bayu di Banyumas menjadi pengalaman pertama Zulaika melihat sawah hijau, gerobak sapi, dan pasar tradisional yang ramai namun hangat. Warga menatapnya dengan heran, sebagian kagum, sebagian bisik-bisik. Namun semua senyap ketika Ibu Bayu membuka pintu rumah kecil beratap seng, dan menyambut menantunya dengan senyum penuh air mata. "Sampeyan wanita kaya. Tapi terima kasih, sudah mencintai anak saya yang miskin ini." Zulaika mencium tangan ibu mertuanya dengan tulus. "Ibu, saya yang berterima kasih karena sudah melahirkan pria paling kuat dan paling jujur yang pernah saya temui." Malam itu, mereka tidur di dipan kayu sederhana. Tanpa AC, tanpa sutra, tapi dalam dekapan cinta yang terasa jauh lebih mewah. Dan Zulaika sadar, cinta yang sejati tak butuh tempat istimewa, hanya hati yang saling menerima. Namun dunia lama mereka menunggu. Setelah 2 minggu di Indonesia, Zulaika menerima kabar. Dewan Keluarga Nkosi akhirnya memberi ultimatum. Ia bisa mempertahankan saham dan kekuasaan jika bersedia menandatangani surat cerai dari Bayu secara formal, dengan alasan pernikahan tidak sesuai ketentuan keluarga. Kalau tidak, semua sahamnya akan dialihkan, dan ia akan kehilangan kendali atas perusahaan yang ia bangun bersama mendiang suaminya. Zulaika termenung. Bayu, mendengar itu, berdiri. "Kalau kamu harus melepaskan semua demi aku, mungkin aku yang harus pergi. Aku tidak ingin jadi alasan kamu kehilangan dunia yang kamu bangun." Zulaika mencengkeram tangannya. "Dunia yang aku bangun? Dunia itu dulu kosong. Hempah, sampai kamu datang. Kalau kehilangan itu harga yang harus aku bayar untuk bahagia, aku siap." Bayu menunduk, terdiam. Tapi malam itu, saat mereka berdua di depan sawah, Zulaika berbisik, "Kalau mereka tak mengizinkan kamu masuk ke dunia mereka, maka kita bangun dunia baru. Dari sini, dari tanah ini." Dan untuk pertama kalinya, Zulaika memilih mundur dari Nkosi, dan memilih hidup bersama Bayu, dari tanah, dari cinta, dari awal yang benar-benar baru. 3 bulan setelah kepindahan mereka ke Indonesia, Zulaika dan Bayu memulai usaha baru, koperasi pertanian berbasis digital untuk petani kecil. Modal awal Zulaika gunakan untuk membeli sawah, menyediakan alat, dan membayar tenaga kerja lokal. Namanya Nkosi Tani Mandiri. Alih-alih mengurus berlian dan emas, Zulaika kini berjalan dengan caping, ikut menanam bibit, dan memberi pelatihan pada istri petani tentang keuangan dan bisnis. Bayu menjadi penghubung, penggerak, dan jembatan budaya. Kisah mereka menjadi viral di media nasional. Janda konglomerat Afrika dan suaminya, mantan TKI Banyumas, ubah desa jadi sentra bisnis hijau. Namun bagi mereka, viral bukan tujuan. Tujuan mereka hanya satu, hidup yang penuh makna. Bersama.
Di suatu sore, saat angin sawah berhembus dan matahari mulai tenggelam, Zulaika berbaring di pangkuan Bayu. Dulu aku pikir kekayaan adalah tentang angka. Tapi sekarang aku tahu, kekayaan adalah tentang siapa yang memelukmu saat dunia meninggalkanmu. Bayu mencium dahinya. Dan aku akan memelukmu, bahkan saat dunia selesai. Dan di sawah sederhana itu, cinta mereka menemukan bentuknya yang paling murni. Bukan janji, bukan uang, tapi kebersamaan yang tak tergantikan. Setahun berlalu. Zulaika melahirkan anak pertamanya di rumah sakit lokal di Purwokerto. Seorang bayi laki-laki, dengan kulit kecoklatan dan mata besar seperti ibunya. Mereka menamainya Malik Bayu Nkosi, gabungan Afrika dan Jawa. Papa Jibril mengirim sepucuk surat. Hanya satu kalimat. Anakmu memiliki darah Nkosi. Aku akui dia pewaris masa depan. Tapi ingat, masa depan tak selalu dibangun dari emas. Zulaika hanya tertawa kecil dan membakar surat itu. Biarlah dia tumbuh bukan sebagai pewaris kekuasaan, tapi sebagai pewaris cinta. Kamera lokal mendokumentasikan keluarga itu berjalan di jalan desa. Bayu menggendong Malik, Zulaika di sampingnya dengan daster dan keranjang belanja. Mereka tampak seperti keluarga biasa. Tapi cinta mereka luar biasa. Karena di dunia yang mengukur segalanya dengan uang dan kekuasaan, mereka memilih menakar cinta dengan kejujuran dan keberanian. Dan disitulah cerita mereka dimulai kembali.